Oke, baik teman-teman semuanya, reuni 4114 November 2024 yang diinisiasi oleh Front Persaudaraan Islam bersama ormas lainnya, di mana tuntutan yang digaungkan seperti adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa dipastikan akan sia-sia teman-teman. Karena apa? Karena Bapak Prabowo tidak akan terpengaruh. Bapak Prabowo akan terus fokus bekerja untuk kebaikan bangsa ini. Siap kalian berjuang. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Seumur hidup. Dia menyakiti rakyat. Sudah mendolimi rakyat. Siapa yang terdolimi? Ulah mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Ayo kita Ya nggak tahu kemana. kejar Jokowi. Pulang dia ke Solo. Hai Pak Jokowi, kalian harus bertanggung jawab sampai akhirat. Buset, sampai akhirat. Tidak rela, tidak ikhlas, sehingga kami keenak-enakan menikmati harta karun. Ya siapa yang menikmati? Bapak Jokowi pulang ke Solo itu dengan sederhana loh, tidak bawa apa-apa loh. Kalian menikmati aset-aset yang sudah kalian rampas. Apa yang dirampas? Kami tidak takut, ya. Kami mengatasnamakan rakyat Indonesia, mama yang berdiri dengan perdamaian, penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih. Ya kalau damai ya nggak harus begini, ya nggak harus menghina. Kita pada siang hari ini yaitu menuntut agar Presiden Prabowo dengan memerintahkan aparatnya untuk mengadili, menangkap mantan Presiden Jokowi, juga memakzulkan Gibran selaku wakil presiden yang jelas-jelas sebagai anak haram konstitusi. Tujuannya aksi tersebut adalah untuk mengadili Bapak Jokowi dan memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Tapi saat ini Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi ini menunjukkan keharmonisannya. Nah, ini adalah menunjukkan langkah-langkah Bapak Prabowo akan melanjutkan komitmen kuat pada keberlanjutan kepemerintahan Jokowi. Kemarin Bapak Prabowo menemui Pak Jokowi ke Solo dengan mengajak makan di angkringan. Nah, ini yang di atas Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang makan bersama, yang di bawah ini adalah sedang mencari makan. Coba kita tonton ya. Pak Owi, dengar-dengar ada aksi 411. Ah, biarin aja lah Pak Wowo, kasihan mereka. Lu kok kasihan gitu? Kata Pak Prabowo. Iya kan mereka butuh makan. Maksud Pak Owi? Ya kan kalau mereka nggak demo, lalu mereka makan dari mana? Makan dari mana ya? Iya, ini yang bawah cari makan. Pak Owi bisa aja, iya juga sih. Tapi mereka beraninya hanya sama saya, Pak. Kalau sama Pak Wowo, mana berani mereka. Hehehe, Pak Owi sih terlalu sabar. Kalau saya udah saya kandangin itu mereka. Kandangin saja, Pak. Kandangin. Ya udah Pak Wowo, kedepannya saya serahkan mereka sama Pak Wowo, terserah mau Bapak apakan mereka. Udah diserahin sama Bapak Prabowo nih. Siap Pak Owi, kalau soal itu serahin sama saya. Mantap Pak Wowo, selamat bertugas. Selamat bertugas. Oke, baik teman-teman semuanya, ini kita masih bersama Opung Parbelak. Bagaimana menurut beliau mengenai pertemuan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi di Solo? Kita tonton sampai selesai ya. Jadi kalau bicara makan-makan orang ini dua, yang penting itu bukan menunya. Ya. Walaupun wartawan meliput
ya media meliput ya apa yang menjadi orderan mereka itu nggak terlalu penting sama kami. yang penting itu adalah ada apa di balik pertemuan berikut. Nah, ada apa pertemuan di situ ya? Jadi di luar sana memang sudah banyak spekulasi. Ada spekulasi yang positif dan juga ada spekulasi negatif. Kalau Opung Parbelak sih menilainya ya seperti ini ya. Ingat ya, Opung Parbelak tidak pernah punya spekulasi negatif ya. Ini positif ini. Demi kemajuan bangsa ya. Kalau aku berpikir yang pertama ini, kenapa harus ada pertemuan? Ya, kenapa nggak telepon-teleponan? Bisa aja sebetulnya mereka video call kan? Iya. Gitu dia. Apalagi Bapak Prabowo baru saja melakukan kunjungan pagi harinya dari Papua dan makan malam di apa namanya di Solo kan begitu. Kalau bisa dikatakan maunya pulang dulu dia ke Jakarta, besoknya baru ke Solo kan begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang penting ya. Yang pertama ya, di tengah kekisruhan tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ya sudah tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan Bapak Jokowi ya, dan lebih jahat lagi dikatakan Bapak Prabowo tidak peduli dengan wakilnya Kaisang karena apa? Dia hanya menganggap Kaisang sebagai apa saja, sebagai cindera mata, sebagai hiasan, kan kurang ajar kan? Ini ya, pertemuan ini bisa kukatakan ini ingin menunjukkan, mereka ingin menunjukkan kepada para pembenci Jokowi dan keluarga bahwasanya Bapak Prabowo masih ada berjalan seiring bersama. Sorry, ini mungkin adalah Gibran ya, bukan Kaisang ya. Tapi kita perhatikan, ulangin ya. Kita ulangin kata-katanya Opung ini. Maksudnya Kaisang. Oh ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang penting ya. Yang pertama ya, di tengah kekisruhan tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ya sudah tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan Bapak Jokowi ya, dan lebih jahat lagi dikatakan Bapak Prabowo tidak peduli dengan wakilnya Kaisang karena apa? Dia hanya menganggap Kaisang sebagai apa saja, sebagai cindera mata. Oke, jadi bukan Kaisang tapi Gibran teman-teman. Mungkin ini Opung adalah salah sebut ya. Coba kita perhatiin lagi. Sebagai hiasan, kan kurang ajar kan? Ya. Ini ya, pertemuan ini bisa kukatakan ini ingin menunjukkan, mereka ingin menunjukkan kepada para pembenci Jokowi dan keluarga bahwasanya Bapak Prabowo masih ada berjalan seiring bersama dengan Bapak Jokowi. Ya, ingat itu. Ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwasanya Bapak Jokowi tidak akan pernah tinggal diam ketika ada pihak-pihak yang mengganggu Bapak Jokowi dan juga keluarganya. Ya. Itu dia ya. Jadi kalau kukatakan begini ya, itu kan kemarin itu kan sedang heboh ya. Apa namanya, mereka kumpul-kumpul di KPK kan begitu. Jadi Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo ini merasa menganggap perlulah ya untuk mengkonfirmasi bahwasanya ya Bapak Jokowi itu tidak akan pernah bisa mereka laporkan ke KPK. Karena apa? Karena memang nggak ada kesalahan gitu loh. Ya nggak ada emang. Apa yang mau dilaporin? Mereka aja yang kurang kerjaan. Itu yang pertama. Baru yang kedua kerjaan. Yang kedua sudah pasti ada pembicaraan penting. Yang pertama mungkin seputar ya apa-apa saja yang menjadi program Jokowi, yang menjadi program Bapak Jokowi, yang menjadi andalan ya untuk mempercepat pembangunan Indonesia ini ke depannya. Jadi kan kalian udah tahu bahwasanya Bapak Jokowi itu 10 tahun sudah memimpin bangsa ini. Jadi otomatis ya peta permasalahan itu Bapak Jokowi masih menguasai. Kan begitu. Bapak Prabowo kan anak baru masih. Biasa itu kalau junior nanya sama senior. Gitu. Jadi Bapak Jokowi itu bisa dikatakan, ku bilang sama kalian dari dulu ya, dari kemarin ya, Bapak Jokowi itu setelah purna tugas, baik di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, masih akan didengarkan nasihatnya oleh Bapak Prabowo. Terbukti kan? Kalian kira mereka itu duduk di angkringan cuma makan-makan doang? Itu ada Bapak Jokowi itu memberikan nasihat, memberikan masukan, ya kan, memberikan apa namanya pandangan-pandangan, kan begitu ya.
itu dia membicarakan masalah pembangunan. Baru yang kedua ya, beliau itu mereka itu mungkin sedang membicarakan ya apa-apa saja yang menjadi kendala di pemerintah sebelumnya yang bisa menjadi perbaikan di pemerintahan selanjutnya. Oke. Itu dia yang kedua. Yang ketiga ya, kalian tahu kan sebagian besar dari kabinet Bapak Prabowo itu menterinya Jokowi dulu. Jadi beliau itu ya walaupun Bapak Prabowo juga sudah di dalam selama 5 tahun, tapi gimana pun juga yang punya punya kuasa waktu itu kan Bapak Jokowi. Jadi beliau harus bisa juga menjiwai mereka satu persatu, kan begitu. Dari mana belajar? Ya harus belajar sama Bapak Jokowi. Ya kan dia tanya, itu Pak Tito Karnavian itu gimana itu modelnya? Oh itu gini, ya kan? Itu Bapak Pratikno itu gimana itu gini, ya kan? Itu Bapak Menteri Sosial itu Pak Saifullah itu gimana itu? Oh itu gini. Nah itu Natalius Pigai itu gimana itu? Loh kok tanya sama saya? Lah kan itu orangnya sampean, kan begitu kan? Ya tanya dong sama beliau, iya kan begitu? Iya, kita dapat komplain dari DPR, katanya dia itu meminta anggaran terlalu besar. Iya. 20 triliun. Ya sudah, bicarakan aja baik-baik sama dia. Mana yang perlu diefisiensi, gitu aja kok repot. Oh iya ya. Nah itu juga aku agak malu juga kemarin itu. Kenapa? Baru 2 hari menjabat, besoknya dia itu ada 1 menteri dipakainya kop surat kementerian untuk acara keluarga. Baru 2 hari. Oh, iya, saya tahu itu. Ya anggota Bapak Prabowo itu saya tahu. Tapi ya sudah, sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, kalau memang itu tidak terlalu fatal ya sudah diingatkan saja dulu. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan mereka itu sedang berbincang-bincang kan begitu, membicarakan masalah menteri ini, menteri itu, kementerian ini, kementerian itu, kementerian ini, kementerian itu. Apa saja progres yang sudah dicapai dan juga mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi ketertinggalan kan begitu kan. Tahu kali opung. Sok tahu opung ini, bukan sok tahu, berspekulasi. Iya. Setelah itu ya kan ada apa lagi ya? Mungkin saja itu kan kemarin kan 20 hari itu kan ditangkap 28 koruptor. Mungkin saja itu hasil perbincangan mereka juga. Jadi ada percaya aku itu nggak jadi perbincangan di antara mereka. Pak Jokowi ngelaporin. Ya kan Bapak Prabowo kan bilang kan ya Pak Jokowi itu aku udah tangkap 28 orang loh. 28 orang, yang mana-mana aja. Datanya dari Pak Jokowi. Dikasihlah catatan Bapak Prabowo, ya kan, hakim 3 orang. Mantan Menteri Tom Lembong 1 orang. Panitera Kejaksaan 1 orang. Ya, baru setelah itu ada anggota dewan dari Kabupaten Bekasi 1 orang. Iya. Itu dari berapa PDIP. Semuanya Bapak Prabowo? Ada 28 mas. Coba ku cocokkan dulu sama daftarku. Rupanya Bapak Jokowi punya daftar sendiri. Oh silakan Pak, silakan Pak. Oh, ini cuma 28. Di catatanku ini kok 45 ya? Oh iya Pak, nanti kita evaluasi lagi. Nanti kita akan periksa lagi yang mana-mana yang belum ditangkap. Ceritanya kalian itu. Namanya juga mendramatisir. Suka-suka aku lah. Ya kan? Tapi gue bilang ya, dengan adanya peristiwa selama beberapa hari, katakanlah sudah ada kemarin dilantik kalau nggak salah tanggal 20 Oktober, sekarang sudah tanggal 5 ya. Sudah ada 25 hari ya. Bisa dikatakan mungkin itu Bapak Prabowo itu sedang sharing lah. Sedang sharing pengalaman gitu loh, sambil nanya juga Bapak Jokowi, gimana itu Pak Gibran itu kerjanya bagus nggak?
Datang Bapak Prabowo, beginilah. Oh, ginilah. Itu dia, ya. Jadi itu dia, makanya aku bilang, ya kan, Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo itu tahu kalian ya, walaupun beliau itu tidak di dalam pemerintahan, ya, tapi masih banyak juga orang-orang yang cari endorse-nya dia. Iya, pada ke rumah Pak Jokowi. Ya, kayak gue bilang kemarin itu, banyak calon bupati dan calon gubernur ya datang ke kediamannya Bapak Joko Widodo. Untuk apa? Untuk meminta nasihat, ya, untuk meminta masukan, untuk meminta pandangan, ya. Itu sebetulnya yang ku bilang itu sih sebetulnya cuma nomor 2, 3, 4 aja tuh. Paling utama sebetulnya tujuan mereka di situ foto-foto. Dan bikin video sebagai ala iklan mereka untuk menunjukkan kepada rakyat bahwasanya aku juga didukung dan di-endorse Bapak Jokowi. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Nah, itu dia. Dan juga rata-rata mereka itu yang datang itu pakai seragam putih hitam. Ya, mereka ingin menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi kinerjanya Bapak Jokowi dan juga apa yang menjadi program visi misinya Jokowi, ya itu boleh seragam dengan visi misi mereka. Itu dia, ya. Tapi ini juga nih, kalau ku bilang sih sama kalian, jujur saja ku bilang sama kalian. Kalau bicara tentang pemberantasan koruptor, ya ini masuk logika gue nih kayaknya. Kan Bapak Joko Widodo, ya, walaupun dia itu memang sebagai seorang presiden yang berdaulat, ya, terhadap kekuasaannya, terhadap pemerintahannya, kita bisa lihat baru 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini beliau itu memang betul-betul betul-betul menggunakan kekuasaannya secara 100%. Ya, 100%, ya. Kenapa Bung bilang kayak gitu? Kayak nggak percaya aja kalau dia kemarin itu sebetulnya juga sudah melakukan menggunakan powernya 100%. Enggak, aku nggak terlalu percaya di 9 tahun, ya 8 atau 9 tahun pemerintahan sebelumnya Bapak Joko Widodo itu, beliau itu katakan itu nggak 100%, nggak full power itu, ya. Setahun ya ketika dia sudah tidak bersama-sama dengan PDP lagi, baru di situ dia menggunakan full power. Cuman masalahnya begini. Kalau dia itu ingin melakukan tindakan terhadap para koruptor, ya, dalam jangka waktu yang dekat dengan Pilpres dan juga dekat dengan Pilkada, maka dia akan menjadi sorotan dari sebagian besar masyarakat, ya. Jadi bisa dikatakan beliau itu sebetulnya sudah punya catatan itu, ya, yang korupsi di kementerian ini, yang korupsi di bidang eksekutif ini, yang korupsi di legislasi ini, ya, yang korupsi di kehakiman ini, gitu dia, ya. Tapi oleh karena memang ya waktunya terlalu mepet, ya, semuanya itu kan semuanya itu harus disiasati, ya, demi apa? Demi stabilitas politik di dalam negeri, kan begitu. Maka bisa dikatakan yaitu tidak di follow up gitu, ya. Tapi kurasa Bapak Joko Widodo itu juga mengestafetkan masalah penanggulangan korupsi, ya, dan juga dia itu juga dalam bahasaku menyerahkan data-data dan juga menyerahkan siapa-siapa yang sudah melakukan korupsi pada zaman pemerintahnya Bapak Jokowi. Data dulu, ya, sama Pak Jokowi. Coba bayangkan kalian. Ini aku nggak tahu entah ini rumor, ini cuma sekedar rumor ataupun ini memang betul-betul fakta gitu, ya. Jadi seorang direktur dari perusahaan, ya, punya suaminya Puan Maharani itu melakukan tindakan korupsi, ya, tindakan pidana korupsi, dan sekarang sudah ditahan, ya. Dan juga ini juga aku berpikir gitu, apakah ada sangkut pautnya ketika Bapak Joko Widodo dulu memerintah, beliau itu tidak bisa melakukan tidak bisa menerapkan 100% powernya. Karena apa? Karena dia menjaga, ya, ada keluarga-keluarga atau ada pihak-pihak atau orang-orang dekat dari ketua umum yang perlu dijaga perasaannya dan juga perlu dijaga keselamatannya, sehingga dia seolah-olah, ya, tidak menggunakan power secara full untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya, oke. Ya, coba bayangkan kalian, ya, kenapa setelah
setelah Bapak Prabowo dilantik, ya muncul nama dari direktur dari salah satu perusahaannya, suaminya Mbak Puan Maharani, ya. Jadi aku berpikir seperti itu gitu. Jadi kurasa memang kemarin itu dia itu memang terlalu menjaga, ya, karena memang tahulah kalian petugas partai. Jadi ya selama 10 tahun beliau itu menjabat sebagai presiden, ya sebetulnya ada tekanan-tekanan batin yang diciptakan oleh ketua umum sendiri, kita nggak tahu juga, ya. Makanya aku bilang, ya, alhamdulillah bahwasanya sekarang itu Bapak Prabowo dia itu melakukan segala sesuatu, melakukan kebijakan dan juga melakukan actionnya itu tidak di bawah tekanan manapun. Ya, tidak menerima tekanan dari pihak manapun. Karena apa? Karena beliau itu ketua umum. Beliau itu walaupun bukan partai pemenang di legislasi, tapi beliau itu punya power yang full dibandingkan dengan Bapak Jokowi kemarin. Ya, kita harus akui, ya, memang hati Bapak Joko Widodo itu kepada rakyatnya. Hati Joko Widodo itu bagaimana supaya bangsa ini maju, ya kan gitu. Tapi ya mungkin kalau kemarin itu bisa dikatakan begini, kalau sekarang, ya, kita itu punya visi Indonesia Emas 2045. Aku rasa kalau misalnya Bapak Jokowi dulu bisa full power, kurasa 2035 Indonesia sudah menjadi Indonesia Emas. Itu dia, ya. Jadi coba kalau misalnya kalian kepengen tahu apa isi catatannya Bapak Prabowo dan Joko Widodo, jangan kalian tanya Opung Parbelak, ya, tapi yakin kalian lah, mereka itu sama-sama duduk itu sama-sama lagi menyamakan catatan yang satu dengan yang lain. Iya kan, bisa jadi. Kalau lewat telepon nanti nggak jelas, Pak. Ada yang terlewatkan. Sinyalnya putus-putus. Makanya harus bertemu langsung, ya kan? Makanya aku bilang, kalau Bapak Jokowi ini adalah tipikal pemimpin yang selalu memberikan simbol-simbol ketika beliau itu ada yang direncanakan gitu loh, ya. Coba berapa kali beliau itu makan bersama dengan Bapak Prabowo. Waktu presiden, waktu dia lagi mengendorse Bapak Prabowo, yang dipanggil makan Bapak Prabowo terus kan? Bukan cuma diajak makan, diajak jalan-jalan main-main di sawah. Itu dia, makanya aku bilang, ya. Jadi kita doakan saja supaya Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo ke depannya boleh saling menjaga sinergitas mereka. Ku bilang sama kalian, ya, ku jamin ini, selama 5 tahun ini pemerintahnya Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, mulai dari tahun 2024-2029, ya, hubungan mereka dua akan tetap terjaga harmonis, ya. Kok yakin kali Opung? Ya iyalah, wakilnya Bapak Prabowo kan anaknya Bapak Jokowi. Ya, jadi kalau bisa kukatakan mereka ini trimasketer. Bung, bahasanya itu loh, bahasa Inggris itu bikin loh, trimasketer. 3 jagoan. Ya, jadi makanya aku bilang, ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau komplain, berarti Bapak Jokowi mau cawe-cawe. Bukan mau cawe-cawe. Bapak Jokowi itu dimintai masukannya sama Bapak Presiden. Berarti Bapak Prabowo itu adalah orang yang bisa disetir. Bukan disetir, cuman dimintai saran. Ya kan? Namanya gitu CS. Loh. Apa salahnya? Junior belajar sama senior itu harus. Sama supaya jangan salah arah, kan begitu. Supaya apa? Majunya pembangunan ini boleh semakin kencang gitu loh, ya. Oke lah dulu, itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.